Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan ketika sedang berjalan di jalanan ramai, suara kendaraan, orang berlalu lalang. Tiba-tiba, sebuah dompet jatuh di depan kakimu. Kamu memungutnya. Kamu buka perlahan. Dan ternyata, di dalamnya ada uang ratusan juta rupiah. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu. Inilah kisah nyata yang terjadi di sebuah kota kecil di Indonesia. Kisah tentang seorang anak SMP yang membuat satu kampung geger. Bukan karena skandal, tapi karena kejujurannya yang luar biasa. Namun, sebelum kita memulai kisah ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah dan konten bermanfaat lainnya. Namanya Raffi, siswa kelas 2 SMP. Hari itu, sepulang sekolah, ia melewati jalan kampung yang sepi. Di pinggir trotoar, matanya tertuju pada sesuatu yang mengkilat. Sebuah dompet hitam. Ia menunduk, mengambilnya. Ketika dibuka, matanya terbelalak. Uang 100 ribuan tersusun rapi di dalamnya. Tebal, banyak sekali. Raffi terdiam. Ia menatap kanan, kiri, tak ada siapapun. Dalam hatinya bergema suara kecil. Kalau aku serahkan ke orang lain, apa mereka akan jujur? Tapi kalau aku diam saja, bukankah itu sama saja seperti mencuri? Raffi menutup dompet itu rapat-rapat. Ia taruh di tasnya, dan bergegas pulang dengan langkah berat. Di rumah, Raffi langsung menunjukkan dompet itu pada ibunya. Ibunya terdiam. Melihat uang sebanyak itu membuat siapapun bisa tergoda. Tapi kemudian sang ibu berkata pelan, penuh makna. Raffi, ini bukan rezeki kita, nak. Kalau uang ini bukan milikmu, maka bukan hakmu. Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Dalam rumah sederhana itu, sang ibu menanamkan nilai besar. Bahwa kejujuran lebih berharga dari 100 juta rupiah. Mereka pun mencari nama di dalam dompet itu. Ada KTP atas nama Pak Arman, seorang pedagang di pasar. Tanpa pikir panjang, ibu dan anak itu berangkat ke pasar sore itu juga. Di tengah hiruk-pikuk pasar, mereka mencari Pak Arman. Sampai akhirnya, Raffi melihat seorang pria dengan wajah yang mirip dengan foto di KTP. Ia menghampiri dan bertanya pelan, "Pak, apakah ini dompet Bapak?" Pak Arman menatap, lalu kaget. Tangannya gemetar. "Iya, nak, iya, ini dompet saya. Uang hasil jualan seminggu." Air matanya jatuh. Ia memeluk Raffi dengan penuh haru. "Kalau bukan karena kejujuran kamu, mungkin hidup saya sudah hancur." Orang-orang di pasar mulai berkumpul. Ada yang bertepuk tangan, ada yang ikut meneteskan air mata. Satu pasar menjadi saksi bahwa iman masih hidup di hati anak-anak kita. Kisah ini bukan hanya tentang dompet atau uang, tapi tentang bagaimana sebuah keluarga menanamkan nilai iman sejak dini. Raffi tidak belajar jujur dari buku pelajaran. Ia belajar jujur dari ibunya. Dari contoh, dari teladan, dari doa-doa yang dipanjatkan setiap malam. Rasulullah bersabda, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, dan ambillah yang tidak meragukanmu." Tirmidzi. Itulah hakikat pendidikan Islami. Bukan hanya mengajarkan anak membaca huruf, tapi juga membaca nurani. Di dunia yang semakin sibuk dan materialistis, kisah Raffi mengingatkan kita bahwa keimanan masih bisa tumbuh, asal disirami dengan doa, kasih, dan teladan. Ayah, ibu, mari jadikan rumah kita tempat anak-anak belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Karena sejatinya, mereka tidak hanya mendengar, mereka meniru. Inilah misi kami di dakwah keluarga Muslim. Menguatkan keluarga, meneguhkan iman. Bagikan video ini agar lebih banyak keluarga yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.